Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Nah, oke, kali ini balik lagi sama aku di konten budgeting aku. Kali ini aku mau share bukan kegiatan budgeting rumah tangga ya teman-teman ya, tapi ini tuh merupakan budgeting untuk temen aku yang kebetulan tanya gitu ya. Posisinya dia itu sudah menikah tapi belum ada anak ya teman-teman. Ini sekedar sharing aja sih ya, karena kebutuhan masing-masing rumah tangga itu kan beda-beda ya tentunya. Dan terus untuk pengeluaran atau kewajiban dan lain sebagainya itu juga tergantung perseorangan. Nah, ini karena kebetulan aku udah sharing juga sama teman aku, jadi aku udah tahu nih teman-teman apa aja yang menjadi keinginan dia, terus juga apa aja yang jadi kebutuhannya dia gitu ya. Nah, dia tuh cerita gaji 3 juta itu kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya tetap bisa buat nabung, terus pengen juga mencoba investasi, dan tetap tentunya bisa traveling dan shopping gitu. Nah, kali ini aku berdasarkan ini aja ya teman-teman, pengetahuan aku aja, karena memang aku suka lihat konten-konten budgeting gitu ya. Nah, ini mau aku coba implementasikan ke gaji teman aku itu. Nah, ini tuh yang bekerja kebetulan tuh cuman suami. Gajinya itu 3 juta dan mereka belum ada tanggungan anak seperti itu ya. Dan di sini aku mau pakai metode yang 50/30/20 seperti itu. Nah, ini tuh cocok banget teman-teman buat kalian yang sekiranya pengen mencoba untuk budgeting dan ingin mengelola keuangan yang sebagian mau diinvestasikan dan juga ditabung. Boleh banget diterapkan di budgeting kalian gitu ya. Nah, ini tuh 50% dari gaji ya teman-teman. 50% dari gaji itu dialokasikan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian yang 30% itu bisa dialokasikan untuk keinginan ataupun dana darurat. Kemudian yang 20% itu bisa kita gunakan untuk menabung dan juga investasi. Nah, di sini untuk investasinya itu aku sarankan pakai yang itu ya teman-teman ya, reksadana atau juga bisa ke emas. Karena apa? Ini berdasarkan artikel yang udah aku baca dan juga ketambahan sama referensi dari content creator lainnya. Kalau reksadana itu modalnya di awal itu ringan ya teman-teman. Kalian bisa coba dulu tuh 100.000. Nah, dan juga itu kan low risk ya, jadi aman lah pokoknya buat pemula. Nah, di situ nanti ada banyak ya pilihannya, tinggal kalian cari aja yang paling sesuai. Dan sekarang tuh udah banyak banget aplikasi teman-teman, contohnya kayak aplikasi Bibit gitu ya, dan pasti mudah untuk dipelajari. Nah, kemudian yang kedua, kenapa emas? Karena itu ya, emas itu nggak mungkin inflasi, setiap tahun itu harganya pasti akan naik teman-teman. Jadi cocok banget juga buat kalian yang nggak pengen terlalu ngambil resiko gitu ya. Nah, oke, yang pertama itu ini teman-teman, untuk tabungan tadi 20% ya. Nah, yang pertama itu untuk tabungan wajib, yaitu itu tadi dihitung dulu ya, 20% dari 3 juta itu nilainya adalah berapa ya, 600.000. Nah, ini bisa banget kalau misalnya kalian masih ragu untuk investasi,
bisa 50-50 ya, tabungan wajib 300.000 dan yang 300.000 lagi bisa coba buat investasi kayak gitu. Nah ini totalnya 600.000 itu dari jumlah 20% dari keseluruhan gaji ya teman-teman ya. Soalnya apa ya, kalau investasi itu memang kadang orang mikirnya masih takut buat coba karena yaitu secara pengetahuan mungkin juga masih belum ya untuk orang-orang awam kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau belajar pasti aku yakin bakalan bisa sih. Kemudian lanjut lagi, ini menuju ke keinginan dan juga dana darurat. Nah alokasinya itu sebesar 30% dari gaji ya teman-teman ya. Nah di sini itu sebenarnya yang 30% itu bisa tuh sama kalau misalnya kalian itu ada tanggungan hutang gitu ya, tapi kebetulan temen aku itu nggak ada tanggungan hutang, jadi bisa full buat keinginan dan juga dana darurat. Nah yang pertama itu tentunya skincare ya teman-teman ya, pokoknya wajib lah itu setiap bulan harus dialokasikan sendiri ya. Kemudian juga untuk traveling, karena teman aku memang suka liburan gitu, jadi ada alokasi dana untuk traveling. Nah ini tuh traveling bisa buat liburan ataupun kayak misalnya cuman makan di luar atau apa gitulah. Nah di sini juga kita harus tahu dulu 30% dari jumlah gaji 3 juta itu ada berapa. Nah ini tuh udah aku hitung ya teman-teman ya, 30% dari jumlah gaji 3 juta yaitu ketemu 900.000. Nah di sini skincare-nya aku alokasikan 300.000. Kemudian untuk traveling itu 400.000 dan untuk dana darurat itu 200.000. Nah ini enaknya kalau nggak ada tanggungan hutang ya teman-teman ya. Jadi bisa di-fullkan untuk keinginan. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada tanggungan kewajiban hutang gitu, lebih baik juga diutamakan gitu ya. Nah lanjut, ini untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya teman-teman ya. Kebutuhan sehari-hari diambil 50% dari total gaji keseluruhan, yaitu 3 juta tadi ya. Pokoknya ini tuh untuk kebutuhan yang tetap ataupun yang lain-lain seperti itu. Nah ini aku hitung tentunya ada 1.500.000 ya. Jadi kita alokasikan uang 1.500.000 itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada belanja bulanan ya teman-teman ya. Kayaknya aku rasa semua rumah tangga itu pasti ada belanja bulanan karena memang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Terus lanjut, kemudian ada belanja mingguan, tapi kayak gini tuh fleksibel sih teman-teman, tergantung kalian mau memposkan dananya itu seperti apa. Bisa juga misal kalian budgetkan itu setiap hari ya, kayak nggak mingguan gitu bisa juga. Kemudian lanjut kebutuhan yang lainnya yaitu ada wifi. Nah ini juga kondisional ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada wifi, pakainya data seluler gitu juga bisa diganti. Lanjut ada PDAM, karena teman aku pakai PDAM. Kalau misalnya teman-teman itu punya sumur sendiri pakai sanyo gitu ya, berarti nggak usah dialokasikan di PDAM gitu. Kemudian ada gas dan juga galon. Nah ini aku rasa juga pasti mayoritas rumah tangga akan mengalokasikan dana untuk ini juga. Kemudian yang wajib itu juga ada listrik teman-teman ya, tapi untuk besarannya menyesuaikan ini ya kebutuhan juga ya. Kemudian ada untuk operasional itu untuk pak suami ya biasanya yang kerja untuk beli bensin seperti itu. Nah nggak lupa juga ada dana untuk
sedekah ya teman-teman ya, karena memang di dalam harta kita itu untuk yang muslim ya, itu kan ada haknya orang lain juga, jadi kalau bisa kita alokasikan juga ya. Nah, yang pertama itu di belanja bulanan, karena teman aku itu belum ada tanggungan anak, jadi di sini aku kira-kira aja mungkin 300.000 itu udah cukup ya. Biasanya untuk beli beras, per sabun-sabunan kayak gitu, biasanya pakai dana belanja bulanan. Kemudian untuk belanja mingguannya aku alokasikan ini 400.000 ya teman-teman ya. Jadi per minggu itu 100.000 aku rasa udah cukup, karena memang oh ya ini aku cerita ya, ini tuh lokasinya di Jawa Tengah ya teman-teman ya, di Boyolali juga, jadi menyesuaikan sama harga kebutuhan pokok di sini. Kalau 400.000 itu aku rasa udah cukup untuk beli sayur-sayuran dan juga lauk pauk seperti protein hewani kayak gitu ya. Kemudian untuk wifi di sini standarnya tuh sekitar 200.000 ya teman-teman ya. Untuk PDAM juga biasanya tuh kalau cuman berdua dan jarang pakai air, paling cuman buat cuci, mandi, cuci piring kayak gitu, paling 60.000 udah cukup. Kemudian gas dan galon juga ini aku alokasikan 130.000. Untuk listriknya biasanya ini 150.000 tuh udah cukup ya buat sebulan itu. Kemudian yang sedekah ini aku alokasikan 50.000. Dan ini aku hitung dulu teman-teman jumlahnya, takut kalau over budget gitu ya, dan ternyata masih. Nah ini 210.000 dibudgetkan untuk operasional Pak suami untuk beli bensin seperti itu. Tapi kalau misalnya bensin kadang kan bisa diklaim ya dari kantor kayak gitu. Nah itu juga bisa menekan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini udah selesai ya teman-teman ya. Ini totalnya tuh udah sesuai dengan jumlah gajinya itu. Nah ini tabungan dan investasi 20% itu senilai 600.000. Kemudian yang keinginan atau dana darurat 30% itu sebesar 900.000. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan sehari-hari yang dialokasikan 50% dari gaji pokok, ketemunya adalah 1.500.000 seperti itu. Nah mungkin ada teman-teman juga yang baru pengen mulai untuk budgeting, terus pengen juga untuk bisa menabung ya teman-teman, karena memang budgeting itu sebenarnya penting banget untuk kita bisa mengelola keuangan kita, supaya kita bisa mengalokasikan uang sebijak mungkin, dan tentunya mengupayakan untuk bisa menabung ya teman-teman ya, karena sayang banget kalau misalnya setiap gajian itu langsung hilang, langsung habis gitu ya. Nah ini sudah totalnya yaitu 3 juta. Ini tuh di daerah Boyolali udah alhamdulillah lebih dari cukup ya. Ya nggak lebih dari cukup juga, cukup gitu, karena memang belum ada tanggungan anak juga. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing juga buat budgetingnya. Aku ini pun baru mau mulai budgeting, bingung mulainya dari mana. Boleh banget kita saling sharing, masih sama-sama belajar gitu ya. Pokoknya semangat terus buat teman-teman yang masih konsisten untuk budgeting, dan buat teman-teman yang baru ingin memulai untuk budgeting, ayo semangat supaya bisa menabung dan mengontrol keuangan dengan bijak. Nah ini sudah ya. Terus habis ini tuh aku mau lanjut lagi teman-teman, mau lanjut bongkar paket ya. Aku tadi tuh paketan si bocil itu baru sampai gitu ya. Nah ini tuh mau aku bongkar. Sebenarnya cuma ada 2 sih ya. Ini tuh aku beli celana kargo gitu sama jaket teman-teman, karena si bocil tuh jarang banget pakai celana, malah kayaknya tuh cuman punya 1 celana panjang gitu ya. Nah ini tuh mau aku coba pakai celana gitu biar terbiasa juga. Nah ini tuh murah banget teman-teman, harganya tuh cuma 30 ribuan aja ya. Nih ini udah aku cantumkan linknya di description box.
Kalau ada yang minat boleh langsung di check out aja tuh. Warnanya tuh bagus banget tuh. Ini tuh juga stretch gitu ya bagian pinggangnya. Nah ini tuh lembut bahannya teman-teman. Harga segitu udah dapet celana anak secakep ini, langsung aja ya yang mau samaan bisa di check out. Lanjut paket kedua yaitu jaket, karena si bocil tuh cuman punya jaket tuh satu teman-teman. Jadi ini aku beli lagi jaket yang anti apa sih ini, anti angin anti angin anti air ya. Nah itu udah aku cantumkan juga linknya di description box. Cuman 70 ribuan teman-teman. Ini bahannya tuh halus banget, pokoknya nggak gerah lah. Ini tuh lembut ya, lembut dan bagus, pokoknya harga 70 ribuan. Dan ini resletingnya juga lancar banget, nggak macet-macet. Ini tuh bahannya yang luar tuh dari parasut gitu ya. Nah yang dalam itu kayak bahan untuk t-shirt gitu ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian aku sharingnya kali ini. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah support aku. Semoga kalian semuanya selalu dilancarkan rezekinya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye.